Hukum suudzon adalah diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhon ism." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa harrama minal mu'minin salasa, damahu wa malahu wa yudhannu bihi donasu." Dan diharamkan kepada orang beriman itu tiga hal, yaitu darahnya, kehormatannya, dan dari diduga dengan dugaan yang buruk. Namun demikian, suudzon itu hukumnya bisa berubah sesuai dengan beberapa kasus yang khusus. Yang secara asal, suudzon itu haram, makruh, tetapi juga bisa dibolehkan, bahkan dianjurkan, dan bahkan ada suudzon yang diwajibkan. Yang pertama adalah suudzon yang diharamkan. Mulai dari keharaman yang biasa sampai yang sangat berat, bahkan bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Di antara suudzon yang diharamkan adalah suudzon kepada para ulama dan kepada orang-orang beriman yang dikenal kebaikannya. Al-Imam Al-Haythami berkata, berburuk sangka kepada orang Islam yang dikenal luas akan kebaikan dan kesolehannya, maka termasuk dosa besar. Dan bahkan ada suudzon yang bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Al-Imam Nawawi mengatakan, "Dzunnusu bil anbiya kufrun bil ijma'." Berburuk sangka kepada para nabi itu bisa menjatuhkan kepada kekafiran menurut kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "A'dhamu dzunub indallahi ta'ala isa'atu dzannu bih." Sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berburuk sangka kepadanya. Yang selanjutnya ada suudzon yang makruh, yaitu berburuk sangka kepada orang Islam atas dugaan yang belum jelas dan bukti-bukti yang tidak nyata. Contoh sederhananya, ada orang mondar-mandir di depan rumah kita, langsung kita curigai sebagai pencuri, padahal bisa jadi dia ada keperluan yang lain. Nah, hukum kemakruhan ini bisa berubah menjadi haram atau sebaliknya menjadi mubah atau boleh. Kalau kita terlalu sering mencurigai orang, setiap ada orang mondar-mandir kita curigai, maka ini bisa jatuh kepada keharaman. Tetapi hukumnya menjadi boleh kalau orang yang mundar-mandir itu melakukan hal-hal yang sudah mulai mencurigakan. Dia melakukannya berkali-kali, atau kemudian mulai mengintip-ngintip ke jendela rumah kita dan seterusnya. Yang ketiga, suudzon yang hukumnya mubah atau boleh, yaitu suudzon kepada orang-orang fasik dan pelaku maksiat, atau orang-orang kafir yang menampakkan keburukannya kepada orang Islam. Berburuk sangka kepada mereka, hukum asalnya mubah, bahkan dalam beberapa kondisi bisa menjadi mustahab atau dianjurkan. Yang keempat adalah suudzon yang justru dianjurkan. Di antara termasuk jenis suudzon yang dianjurkan ini adalah berburuk sangka kepada orang yang melakukan pengancaman atau jelas-jelas menyatakan permusuhan kepada kita. Nah, kepada mereka ini kita dianjurkan untuk suudzon supaya kita terhindar dari kejahatannya. Yang kelima, bahkan ada suudzon yang itu justru hukumnya wajib. Jika kita tidak suudzon kepada pihak-pihak ini, malah menjatuhkan kita kepada perbuatan dosa. Kepada siapa? Misalnya kepada istri wil, yang jelas-jelas membantai saudara kita yang ada di Palestina. Termasuk dalam hal ini adalah dalam masalah rawi keilmuan. Jika tidak diterapkan suudzon dalam ilmu hadis, maka akan banyak hadis-hadis palsu yang tersebar. Juga termasuk jenis suudzon yang wajib adalah kecurigaan hakim kepada saksi-saksi yang dihadirkan kepada sebuah kasus kejahatan. Kan nggak banget kalau kemudian ada hakim justru husnudon kepada saksi yang suka ngeles dengan mengatakan, saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu mulia.